Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Mata kuliah perkembangan bahasa untuk anak usia dini. Jadi kita masuk di pertemuan yang ke-6, yang mana kemarin teman-teman sudah mengerjakan tugasnya yang dikumpulkan kepada saya dan sudah saya cek. Jadi dipastikan tugas itu terkirim atau sudah saya terima seperti itu. Adapun di pertemuan yang ke-6 ini kita akan berbicara tentang 4 keterampilan bahasa anak. Jadi saya ingatkan bahwa di pertemuan sebelum UTS atau pertemuan 1 sampai 7 itu kalau saya di kesempatan ini saya yang mendominasi. Jadi saya yang lebih banyak aktif lah. Tapi setelah UTS lah nanti teman-teman saya harapkan untuk gantian yang lebih aktif. Bisa jadi saya kasih kesempatan untuk presentasi seperti ini. Kemudian nanti teman-teman diwajibkan untuk tanya, kemudian diskusi melalui platform apa yang kita sepakati. Jadi nanti akan kelihatan partisipasi teman-teman itu sebagai nilai poin plus keaktifannya dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi di pertemuan ke-6 itu ada keterampilan menyimak. Kemudian yang kedua keterampilan berbicara. Ketiga keterampilan membaca. Dan yang keempat adalah keterampilan menulis. Oke, di pertemuan ke-6 ini kita fokuskan di 4 keterampilan ini. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Gitu. Nah, 1. Keterampilan menyimak merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menafsirkan, menilai, bahkan mereaksi terhadap makna yang termuat pada wacana lisan. Jadi kalau teman-teman kemarin membuat tabel mengelompokkan standar tingkat pencapaian perkembangan bahasa anak, itu pasti akan ada bahasa reseptif, aseptif, sama keaksaraan. Dan dari 3 itu salah satunya adalah kemampuan kita untuk mendengarkan bunyi atau menerjemahkan. Jadi kira-kira ketika orang ngomong itu paham, maksudnya paham. Terus menyimak pada hakikatnya merupakan rangkaian kegiatan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi ketika orang ngomong berarti salah satunya adalah dengan bahasa, dengan suara. Kalau bahasa nggak bisa berarti pakai isyarat. Jadi menyimak ini adalah menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasinya. Adapun tahapan menyimak yang pertama, peristiwa menyimak diawali dengan mendengarkan bunyi secara langsung atau melalui rekaman atau melalui radio, telepon, dan televisi. Ini anak-anak mungkin ketika di rumah selama pandemi gini bisa diminta untuk mendengarkan radio atau televisi, terus diminta untuk melaporkan kepada gurunya apa anak-anak yang kalian simak tadi. Kemudian yang kedua, bunyi bahasa yang ditangkap telinga diidentifikasi menjadi suku kata, menjadi kata, kalimat, bahkan wacana. Jadi dalam proses mendengarkan atau menyimak kalimat itu atau berita, biasanya ada beberapa suku kata yang dirangkai menjadi suatu kesatuan yang disebut kalimat. Terus jeda dari informasi ikut diperhatikan oleh penyimak. Nah, jadi jeda atau tanda berhenti sebentar itu mohon diperhatikan bagi anak-anak, karena ketika jedanya berbeda otomatis akan merubah makna. Bunyi bahasa yang diterima kemudian maknanya ditafsirkan dan dipahami. Nah, sebagai contoh, ada mayat dilompati kucing hidup. Nah, terus yang kedua,
ada mayat dilompati kucing hidup. Nah, itu beda. Hal yang pertama kan asumsi kita mayat terus dilompati kucing hidup kembali. Dan yang kedua ada mayat itu dilompati kucing yang hidup. Nah, jadi itu adalah proses dari menyimak. Nah, makanya perlu jeda biar tidak salah tafsir. Metode kalau tadi kan tahapan, terus metode itu cara. Bagaimana sih biar menyimak itu mudah dilakukan oleh anak? Yang pertama bermain, atau bisik rantai, atau tebak-tebakan. Gitu. Kalau dulu ya mungkin ada komunikata, itu kalian ada lahir belum ya? Ada komunikata atau bisik-bisik. Jadi misal di sini aku pulang sekolah, nah nanti dibisikkan kepada teman-teman yang di depannya. Kira-kira sampai di ujung itu maknanya masih sama enggak? Atau pesannya masih sama enggak? Terus bernyanyi, bisa menyimak itu dengan bernyanyi. Nyanyikan lagu-lagu sesuai tema. Terus kemudian anak untuk menceritakan kembali dari yang telah disimak. Terus cerita, bercerita ini sudah familiar ya di lingkungan PAUD, guru di guru bercerita, kemudian anak-anaknya menyimak. Nah, kemudian nanti diminta untuk menceritakan kembali. Dimana bercerita itu adalah sebagai hiburan dan pendidikan karakter. Terus menjawab pertanyaan. Nah, setelah bercerita bisa tanya jawab. Nah, itu untuk mengetes sejauh mana kepahamannya terhadap proses menyimak tadi. Contoh dalam pembelajaran seperti ini. Usia 2-3 tahun, hafal beberapa lagu anak sederhana. Kemudian memahami cerita atau dongeng-dongeng sederhana. Itu ininya bisa dilihat di SCTPA-nya. Kemudian yang keempat, mulai menceritakan pengalaman yang dialami dengan cerita sederhana. Menceritakan pengalaman yang dialami anak secara sederhana. Sebagai contoh, selama corona, anak di rumah itu ngapain aja? Belajar bagaimana? Kapan waktunya? Itu bisa dimintakan tugas kepada anak. Terus keterampilan berbicara. Saya yakin semua sudah bisa berbicara ya. Jadi merupakan dambaan bagi setiap orang tua. Pada usia 4 tahun, anak menceritakan kembali dongeng yang ia dengar, jawab pertanyaan, serta memberikan alasan setuju atau tidak setuju, serta berpartisipasi dalam percakapan. Jadi berbicara, kemampuan berbicara. Jadi anak itu biar berbicaranya itu mungkin pede, lantang, tidak pelan-pelan, menghadap yang diajak berbicara. Ada strateginya, atur keberanian dan percaya diri anak. Karena masih PAUD, jadi harus dibiasakan untuk berani maju, berani ngomong. Nah, biar nanti ke depannya ketika SMP, SMA, kuliah, diskusi itu dia atau mau berargumen atau berpendapat itu tidak mikir lama gitu. Biasanya kan malu-malu. Biar percaya diri. Pancing anak dengan pertanyaan supaya mereka dapat berbicara sesuai dengan pengalaman mereka. Contoh ditanya kemarin di rumah nenek ngapain saja, terus aktivitasnya apa, liburan kemana. Nah, bisa juga gunakan gambar untuk memberikan kesempatan mereka dapat berbicara. Berikan anak gambar, contoh kebun binatang. Pasti anak nanti akan berbicara, oh ya kemarin aku liburan, hari Minggu aku ke sini sama ya bundaku dan sebagainya. Ada juga misal kolam renang, oh iya kemarin hari Sabtu aku main ke sini ke kolam renang, aku sudah enak banget loh. Nah, gitu. Itu strategi untuk mengajak anak supaya mau berbicara. Gunakan metode lain seperti bercakap-cakap
untuk bercerita atau memberikan kunjungan ke tempat yang lain. Itu strategi berbicara. Yang ketiga, ada keterampilan membaca. Membaca memang belum diajarkan di dalam PAUD. Nah, ini jadi pertanyaan untuk di pertemuan yang ke-6 ini silahkan dijawab seperti biasa. Tuliskan nama, name, dan juga semester berapa. Berikan argumen kalian kenapa sih membaca dan menulis di PAUD itu belum boleh diajarkan. Jadi saya ulangi ya, kenapa membaca dan menulis di PAUD itu belum boleh diajarkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian jika mendapati lembaga-lembaga PAUD yang sudah mewajibkan anaknya untuk bisa membaca dan menulis? Itu ya. Jadi ada dua. Yang pertama, kenapa sih di PAUD itu belum boleh diajarkan membaca dan menulis? Terus yang kedua, bagaimana menurut Anda ketika menjumpai lembaga-lembaga PAUD yang notabene tidak boleh mengajarkan baca dan nulis, tapi malah diajarkan di situ dengan alasan tuntutan ketika SD itu harus bisa baca dan menulis. Itu silakan kalian komen nama, komen jawab dengan memberikan jawaban ini. Oke, jadi tidak saya tampilkan di sini pertanyaannya. Yang penting nanti bisa di replay lagi. Dalam pembelajarannya guru, saya lanjutkan materi. Dalam pembelajarannya guru hanya sebatas memberikan pengenalan tentang simbol A dan B. Dalam pengenalan simbol, misalnya huruf A dapat diteruskan menjadi apel, bebek, dan sebagainya. Jadi pengenalan simbol sebagai contoh A, apa sih buah yang awalannya A? Apel, anggur, alpukat. Terus seperti kelas 5-6 yang mengenal suara huruf di awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya dan menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama. Sebagai contoh, huruf apa sih yang awalannya sama? Baju, baju, terus bau, bang, seperti itu. Nah, media membaca ini bisa pakai ini, flashcard. Nah, ada gambar-gambar seperti ini. Terus puzzle. Terus bisa juga pakai gambar. Ini media membaca. Mengenalkan simbol. Nah, ya betul itu. Jadi mengenalkan simbol huruf A. Kita nulis huruf A itu bentuknya semisal A kapital. Nah, itu nulisnya bagaimana? Apakah dari kiri dulu ke kanan? Apakah dari kanan ke kiri? Apakah mulai dari tengah? Nah, itu yang pengenalan simbol itu yang sebenarnya perlu diajarkan. Jangan terburu-buru memberikan anak baca menulis. Terus keterampilan menulis. Nah, di sini menulis untuk anak PAUD belum diwajibkan. Di usia mereka 4-5 tahun diperbolehkan dengan mengenal simbol-simbol, misal huruf A sampai Z, dan menuliskannya namanya sendiri. Jadi pengenalan simbol dulu, A, B, C, D, F, G. Baru nanti digabung-gabungkan. Semisal A. Siapa anak teman-teman di sini yang namanya huruf awalnya A? Anis, Ani, Anto. Nah, si anak akan menyaut sendiri. Tahapan menulis anak. Nah, jadi ketika teman-teman besok punya anak atau murid, kok nulisnya lama sih, kok nggak bisa-bisa? Karena tahapan menulisnya itu ada
5. Satu tahap mencoret seperti di sebelah kiri itu. Terus tahap pengulangan secara linier. Jadi mengulang. Menulis secara acak. Tulis tahap menulis tulisan nama. Jadi bisa menulis namanya sendiri, dan yang terakhir tahap menulis pendek. Nah, jadi nama itu usahakan anak diajarkan terlebih dahulu, karena biasanya untuk ujian ataupun tes itu harus mencantumkan nama. Untuk tahapan mencoret. Jadi kita bahas di sini, anak sering membuat coretan dimanapun dengan benda apapun. Pada tahap ini, keterampilan yang penting dilatihkan adalah memegang alat tulis dengan benar dan duduk dengan benar. Pada saat anak membuat coret anak, guru bisa membimbingnya dan memadukan dengan warna-warni yang agar anak merasa senang dan dibimbing untuk memilih warna-warna yang serasi. Nah, jadi untuk tahapan yang mencoret yang pertama adalah mencoret. Nah, itu anak sebenarnya di awal harus dikenalkan dulu cara megang sendok, cara megang kanvas. Tahapan mencoret. Terus yang kedua adalah tahapan pengulangan secara linier. Anak dilatih membuat garis-garis secara linier. Anak perlu dibimbing membuat garis horizontal, garis tegak, garis miring, dan garis lengkung sebagai dasar untuk membentuk huruf dan menyambungkan titik-titik sehingga membentuk huruf atau bangun. Nah, ini jadi pengulangan secara linier. Jadi teman-teman harus bisa memahami tentang garis horizontal itu bagaimana, garis vertikal, garis tegak lurus, garis miring, dan garis lengkung. Dengan menyambungkan titik-titik maka akan membentuk huruf. Jadi huruf itu terbentuk dari gabungan beberapa garis vertikal, garis horizontal, garis tegak, garis miring, garis lurus. Nah, gitu. Terus tahap menulis acak. Menulis secara ini dilakukan lebih intens ketika anak sudah bisa menulis huruf. Anak diberi kesempatan untuk menulis huruf apa yang ia suka, sekalipun dalam merangkai huruf-huruf yang tidak dibaca. Jadi menulis acak itu ya udah anak mulai menulis, minimal ya menulis nama. Acak apakah yang dilihat, misal nulis meja, ya udah mau nulis meja silahkan. Teruslah tahap menulis nama. Pada tahap ini anak sudah bisa membuat berbagai huruf abjad. Biasanya yang paling senang adalah nulis namanya sendiri, nama keluarganya, ayah, bundanya, kakak ataupun adik. Terus tahapan menulis pendek. Pada tahap ini anak bisa dilatih menulis kalimat-kalimat yang pendek. Kalimat juga disusun dengan kata-kata pendek seperti yang terdiri dari paling banyak 3 suku kata. Contoh, aku sudah mandi, adik menulis lah itu. Nah, itu untuk pertemuan hari ini terkait dengan 4 keterampilan bahasa, mulai dari membaca, menulis, menyimak, dan nanti apa ya, menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Oke, silakan dalam materi. Cukup sekian. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.